Siang Bu, silakan duduk. Apakah tempat duduknya sudah nyaman Bu? Sudah Bu. Baik Bu, sebelum melakukan tindakan saya izin untuk menutup tirai terlebih dahulu Bu ya. Ya Bu. Menutup tirai. Baik Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Eka. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, saya ingin belajar KB alamiah Bu, karena saya tidak mau pakai KB hormonal. Itu gimana ya Bu ya? Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Dani Ims yang bertugas di klinik pada pagi hari ini Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penjelasan. Tadi Ibu ingin mengetahui lebih dalam tentang KB alamiah Bu ya. Iya. Nanti tujuannya ini kalau untuk KB alamiah itu bisa untuk mencapai kehamilan dan bisa untuk menunda kehamilan juga Bu ya. Nanti lama tindakannya selama 5-10 menit Bu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik Bu, kalau begitu izinkan saya melakukan beberapa penjelasan untuk tentang KB alamiah Bu ya. Ya Bu, sebelumnya di sini seberapa pengetahuan Ibu tentang KB alamiah Bu? Kurang tahu Bu. Belum tahu Bu ya? Iya. Di sini KB alamiah yaitu suatu cara Bu ya, atau metode yang aman dan alami untuk mengetahui masa suburnya Ibu. Baik Bu, selanjutnya untuk seperti yang saya jelaskan tadi, metode KB alamiah ini juga dapat untuk menjadikan kita hamil ataupun menunda jarak kehamilan Bu ya. Selanjutnya untuk syarat KB alamiah ini, ibu dan suami ibu itu harus bisa sukarela untuk menghindari senggama ketika ibu dalam masa subur. Itu jika ibu ingin menunda kehamilan. Tetapi sebaliknya Bu, jika ibu ingin merencanakan kehamilan ketika masa subur, ibu dan suami bisa melakukan senggama dalam masa subur itu Bu ya. Ya. Selanjutnya untuk ibu tidak boleh melakukan KB alamiah, yaitu ketika ibu dari segi umur, paritas atau masalah kesehatannya membuat kehamilan menjadi resiko tinggi Bu ya. Dan untuk perempuan yang belum mendapat haid tetapi menyusui segera atau setelah abortus Bu ya. Selanjutnya untuk ibu bagaimana Bu, untuk siklus haidnya lancar atau tidak Bu? Lancar Bu. Alhamdulillah lancar Bu ya. Jika ibu haidnya tidak lancar, itu nanti tidak dianjurkan untuk menggunakan KB alamiah Bu ya. Selanjutnya untuk perempuan yang pasangannya tidak bisa diajak kerjasama Bu, seperti seharusnya pada masa subur kan kita dilarang untuk melakukan senggama ketika tidak mengingat haid, maka kita harus bekerja sama dengan suami untuk bisa melakukan pantangan tersebut Bu ya, supaya tidak terjadinya haid. Selanjutnya yaitu yang terakhir, perempuan yang tidak suka memegang area genitalia, karena itu nanti ada Bu metode KB alamiah yang harus menilai lendir serviknya Bu ya. Dan di sini juga ada Bu ya untuk manfaat KB alamiah, yaitu KB yang menggunakan kontrasepsi dapat digunakan untuk menghindari atau mencapai kehamilan. Manfaatnya Bu ya. Dan tidak ada resiko untuk kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi, tidak ada efek samping sistemik juga, dan harganya itu terjangkau Bu ya, murah atau tanpa biaya. Dan selanjutnya untuk manfaat non kontrasepsi yaitu meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga berencana Bu ya. Dan selanjutnya menambah pengetahuan reproduksi antara suami dan istri. Selanjutnya memungkinkan mengeratkan hubungan melalui peningkatan komunitas suami dan istri berpasangan. Selanjutnya Bu, di sini juga ada kerugian Bu ya, di mana-mana KB juga ada keuntungan dan ada kerugian. Di sini untuk kerugian KB alamiah, keefektifan tergantung dari kemauan ibu, disiplin pasangan KB alamiah. Selanjutnya perlu ada pelatihan sebagai persyaratan untuk menggunakan, bagaimana mengajarkan ibu menggunakan KB alamiah yang baik dan benar Bu ya. Selanjutnya ibu juga nanti di rumah juga dibutuhkan untuk pelatih atau pengajar ibu untuk supaya membantu ibu mengetahui di mana masa subur ibu dan memotivasi pasangan supaya mentaati bagaimana aturan dari KB alamiah Bu ya.
Dan pelatih tersebut juga bisa mempersiapkan alat yang diperlukan seperti termometer. Termometer itu bisa termometer oral atau suhu basal, dan juga mempersiapkan buku catatannya Bu ya, untuk memantau Ibu bagaimana setiap harinya Bu ya. Dan selanjutnya yaitu perlu pantangan selama masa subur untuk menghindari kehamilan. Jadi ibu juga dan suami harus bisa saling bekerja sama untuk menghindari senggama ketika ibu masa subur Bu ya. Selanjutnya perlu pencatatan setiap hari juga Bu ya. Dan infeksi vagina itu membuat lendir serviks juga bisa sulit untuk dinilai. Kemudian termometer basal diperlukan untuk metode tertentu saja Bu ya. Yang terakhir yaitu tidak terlindung dari IMS atau infeksi menular seksual, kemudian virus hepatitis B dan HIV AIDS Bu ya. Untuk metode alamiah KB alamiah ada 4 macam Bu ya. Yang pertama yaitu metode kalender, yang kedua yaitu metode suhu basal, yang ketiga yaitu ovulasi bili, yang keempat yaitu simptotermal. Baik Ibu, ini kan ada 4 macam. Ibu bisa di rumah bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nanti di rumah Ibu juga bisa meminta izin pada suami Ibu dan komunikasi metode apa yang baik untuk Ibu gunakan ke depannya. Baik Bu, bagaimana Bu? Apakah sudah jelas untuk penjelasan yang saya terangkan barusan? Sudah Bu. Sudah Bu ya. Baik, jika Ibu sudah jelas, izinkan saya bertanya Bu ya, dari penjelasan awal sampai akhir yang Ibu terima apa saja Bu? Dari metodenya itu ada 4, itu metode kalender, ovulasi bilik, simptotermal, sama suhu basal. Ya, baik Bu, bagus Bu ya. Ya, itu sudah Ibu pahami. Baik, jika Ibu sudah paham, syukurlah Bu ya, Ibu bisa datang kembali pada 1 bulan yang akan datang untuk mengetahui lebih jelas Ibu jadi mengambil metode KB alamiah yang versi apa. Ya Bu. Baik Bu, itu saja. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya Bu, terima kasih Bu ya untuk kerjasamanya hari ini. Ibu sudah sangat kooperatif, Ibu sudah mau melakukan tanya jawab bersama saya, dan Ibu sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Baik Bu, sekian dari sini saja. Terima kasih Bu. Ya.